Shalom Alaikum. Sabda Kristus hari ini kepada kita sekalian dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia di sini menunjuk kepada Kristus. Sabda Kristus ini adalah sepenggal dari kisah yang terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Pada saat itu dikatakan 10 murid-murid Tuhan Yesus marah kepada Yakobus dan Yohanes. Gara-garanya permintaan mereka, dua saudara ini, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Aku di sini Tuhan. "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu kedua bersaudara itu menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Itu permintaan dua bersaudara ini. Setelah menyampaikan permohonannya, Tuhan Yesus merespon begini atas permintaan mereka. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Tuhan Yesus menjawab begitu. Tapi kemudian dua bersaudara ini menjawab lagi, "Kami dapat, kami bisa." Yesus berkata kepada mereka, dua orang ini, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Begitulah jawaban Tuhan Yesus atas permintaan yang disampaikan dua saudara itu. Saudara-saudara, respons ke-10 murid adalah marah kepada Yakobus dan Yohanes. Respon orang yang sama-sama tidak paham duduk perkaranya adalah marah, dan marah seolah-olah dengan marah menyelesaikan persoalan. Tuhan Yesus sama sekali tidak menanggapi marahnya 10 murid yang lain. Karena bagi Tuhan Yesus, mereka sama-sama tidak paham kok akan apa yang diminta Yakobus dan Yohanes. Sementara itu, Tuhan Yesus tidak marah sama sekali kepada Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus tetap mengajarkan kitab suci, tetap mengajarkan Alkitab agar semua muridnya termasuk yang 10 itu mengerti apa yang dimaksud Allah. Indah ya saudara respon Tuhan Yesus ya. Yang marah tapi gak paham, tidak ditanggapi oleh Tuhan. Yang mengajukan permintaan juga gak paham, Tuhan mengajar. Sebenarnya permohonan Yakobus dan Yohanes jauh melampaui isi pikiran 10 murid yang lain. Tuhan tidak marah atas permohonan yang demikian. Hanya saja pada waktu ketika percakapan itu terjadi saat itu, memang Yakobus dan Yohanes tidak paham apa yang dimintanya kepada Tuhan. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya adalah supaya murid-murid Tuhan membuang pikiran untuk menguasai, tetapi mengganti pikirannya dengan melayani sebagaimana yang Tuhan Yesus telah contohkan. Tuhan Yesus membandingkan pelayanan para penguasa yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan menjalankan kuasanya dengan keras. Artinya mempergunakan wewenang atau kedudukannya untuk menguasai, bukan untuk melayani. Itu yang dilakukan pemimpin-pemimpin dunia. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menerangkan bagaimana seharusnya orang yang percaya, yang menjadi murid Tuhan Yesus itu, yaitu dengan melayani, bukan mempergunakan kuasa untuk menguasai.
Melayani versi Alkitab yang dijelaskan Tuhan Yesus tidak sama dengan menguasai seperti pemimpin atau organisasi di dunia. Melayani yang dijelaskan Alkitab yang bersumber dari sabda Kristus itu begini. Sengaja saya baca lambat ya saudara, agar firman ini lebih masuk, lebih kita pahami dan merasuk dalam jiwa kita. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus tidak melarang murid-muridnya menjadi besar dan menjadi terkemuka. Tetapi pengertian menjadi besar dan menjadi terkemuka bukan diadopsi dari pengertian dunia, bukan biasanya. Tuhan Yesus sendiri dalam Alkitab mendefinisikan menjadi besar itu sebagai sesuatu keagungan yang luhur, dan menjadi terkemuka itu sebagai menjadi yang pertama atau kepala seperti Tuhan Yesus, yaitu dengan melayani, bukan sekedar orasi kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan iman yang nyata, yang kelihatan, yaitu dengan menjadi seorang hamba. Konsep menjadi besar dan menjadi terkemuka dalam ajaran Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam Alkitab sangat bertentangan dengan konsep dunia pada umumnya. Bagi orang yang percaya Tuhan, ia pasti akan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab. Tapi bagi yang tidak percaya, ia akan menentang dan melakukan apa saja yang berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Mari sekarang kita coba untuk membedah. Ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Begitu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendefinisikan siapa yang ingin menjadi besar. Itu sebagai suatu keagungan yang sejati, bukan ambisi manusia yang menguasai. Keagungan yang sejati itu adalah pelayanan dan kerendahan hati. Kerendahan hati yang diungkapkan dengan kalimat menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayan di situ adalah pelayan dalam istilah diakonos, yang kemudian menjadi jabatan atau fungsi diakon atau diaken. Semua orang percaya dipanggil untuk melayani dalam pengertian diaken atau diakon, sebagaimana yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 11-12 yang disebutkan bahwa pekerjaan pelayanan diakon ini tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang percaya, murid-murid Kristus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja selalu ada diakon yang tergabung dalam komisi. Namun tidak berarti yang tidak tergabung dalam komisi lalu berhenti dan tidak berfungsi sebagai diakon atau pelayan yang menyatakan kerendahan hati yang tujuannya untuk pembangunan tubuh Kristus. Sabda Kristus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Patron melayani adalah Kristus sendiri. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudahkah kita menjadi pelayan keagungan? Turun langsung menjangkau dan hadir di tengah-tengah jemaat yang miskin, yang kekurangan. Mari melayani, bukan menjadi penguasa seperti pemimpin dunia. Lalu juga prinsip yang Tuhan Yesus katakan, siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi terkemuka, menjadi kepala atau yang pertama, hendaklah menjadi hamba. Hamba di sini pakai istilah doulos, budak, yang mempunyai pengertian seorang hamba yang mengabdi. Mengabdi dalam arti sedalam-dalamnya, bukan hanya memberikan tenaga tetapi juga memberikan hidupnya. Teladan pengabdian kita adalah Kristus, bukan orang lain.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita menyatakan iman kita yang sesungguhnya dengan menjadi pelayan sekaligus hamba yang mengabdi. Tujuannya adalah tujuan Kristus yang sudah diterangkan kitab suci, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus. Dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan pernah tanggapi komentar orang yang menjauhkan kita dari Kristus dan firman-Nya. Selamat ulang tahun Agung Pranata. Doa untukmu akan saya beri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.